Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Zara dari 10 IPS reguler ingin mempresentasikan tugas saya tentang badan usaha. Pengertian badan usaha. Menurut KBBI, badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Pajak Indonesia, ialah sekumpulan orang dan modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Sedangkan menurut Wikipedia, badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum, teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Badan usaha seringkali disampaikan dengan perusahaan Badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya tetap memiliki perbedaan. Jenis badan usaha ada 3, berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, berdasarkan kepemilikan modal, dan berdasarkan wilayah negara. Yang pertama berdasarkan jenis kegiatan yang dilakukan, dibagi menjadi 5. Yang pertama ada ekstraktif, ialah badan usaha yang jenis kegiatannya yang telah tersedia di alam, seperti PT Pertamina, PT Bukit Asam, dan sebagainya. Yang kedua agraris, yaitu jenis kegiatan yang berkaitan dengan pertanian, seperti PT Perkebunan Negara, pembibitan, dan tambak. Industri, yakni jenis kegiatan yang meningkatkan nilai ekonomi barang yang mengubah bentuknya, seperti PT Kimia Farma. Perdagangan, yaitu jenis kegiatan perdagangan tanpa mengubah bentuknya, seperti PT Matahari Store. Dan yang terakhir ada jasa, yaitu jenis kegiatan yang memenuhi dan menyediakan jasa kepada masyarakat, seperti PT Bank Rakyat Indonesia. Yang kedua, berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada BUMN, yaitu badan usaha yang pemilik modalnya adalah negara atau pemerintah, seperti Perjan, PT Kereta Api, PT Timah Bangka, dan PT Peruri. Lalu ada BUMS, yaitu adalah yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik nasional maupun pihak asing, seperti PT Pupuk Kaltim, PT Jarum, PT Holcim, dan lain sebagainya. Lalu ada BUMD, yaitu adalah yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti Bank Jabar Banten, Bank DKI, Bank Sumut, dan BPD lainnya. Dan yang terakhir ada badan usaha campuran, yaitu sebagian modalnya dimiliki swasta dan sebagian lagi dimiliki oleh pemerintah, seperti PT Telkom Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT BNI 1946, dan PT Bank Sentral Asia. Yang ketiga berdasarkan wilayah negara. Yang pertama ada badan usaha penanaman modal dalam negeri, yaitu modalnya dimiliki oleh masyarakat negara itu sendiri, seperti PT Bentul Prima, PT Indofood, dan PT Sido Muncul. Setelah itu ada badan usaha penanaman modal asing, yaitu milik masyarakat luar negeri yang beroperasi di dalam negeri, seperti PT DuPont Indonesia, PT Otsuka Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, firma, perseorangan komanditer atau CV, perseorangan terbatas atau PT, dan koperasi. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan manajemennya ditangani langsung secara perseorangan, dan segala bentuk tanggung jawab dan resiko pastinya akan ditanggung secara pribadi sehingga biasanya modal yang dibutuhkan tidak begitu banyak. Perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang penuh dan dikuasai oleh perseorangan, namun ada keterbatasan pengembangan usaha karena tergantung dari kemampuan pemilik perusahaan.
Yang kedua, firma. Merupakan perusahaan yang didirikan oleh beberapa orang yang memakai satu nama untuk kepentingan bersama. Modal perusahaan firma berasal dari setoran langsung yang terkait dalam kesepakatan firma. Perseorangan komanditer atau CV. Perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh dua atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat tanggung jawab yang berbeda-beda. Satu pihak bertanggung jawab bersedia menjadi pengurus dan mengelola perusahaan, sedangkan di pihak lain hanya bersedia menyimpan modal dalam usaha dan bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan tetapi tidak bersedia menjadi pengurus atau mengelola perusahaan. Yang keempat, ada perseorangan terbatas atau PT. Badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal besar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Catatan, dalam pelaksanaannya sudah banyak perseorangan terbatas atau PT yang sangat berperan dalam perekonomian nasional, seperti PT Pertamina dengan PT Medco Energi Internasional. Yang kelima, ada koperasi. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.